Oke, tips dari saya. Kalau kita tidak punya alat penggebuk ini, yang bisa kita gunakan adalah kita pakai gelas, tapi harus gelas yang agak tebal ya, dengan bawahnya gelas. Oke, sekarang saya akan memulai resep saya yang selanjutnya. Saya akan membuat sesuatu dengan lobster. Ini adalah lobster bohong-bohongan. Jadi ini sebenarnya adalah ikan yang diproses, yang kemudian dibikin bentuknya seperti lobster. Jadi kalau misalnya Anda susah untuk dapatkan lobster, bisa gunakan ini. Nah, ini akan saya olah dengan menggunakan daging dan akan saya namakan daging gulung lobster. Ya, ini adalah yang namanya top steak, oke? Dia ini adalah bagian dari sapi, tapi bukan yang bagian mahalnya, top steak. Nah, saya akan menggunakan palu. Kalau misalnya Anda lihat ini ya, khusus untuk mengempukkan daging. Oke, caranya menggunakannya adalah seperti ini. Ada dua bagian. Ini untuk mengempukkan, terutama untuk daging yang tebal, yang ada tajam-tajamnya. Kemudian ada bagian juga yang rata. Nah, ini adalah untuk menipiskan daging. Oke, nah yang akan saya lakukan adalah menipiskan dagingnya. Jadi dengan memukulnya dengan agak miring gitu, supaya nanti dia melebar. Oke, tips dari saya. Kalau kita tidak punya alat penggebuk ini, yang bisa kita gunakan adalah kita pakai gelas, tapi harus gelas yang agak tebal ya, dengan bawahnya gelas. Kita bisa pakai rolling pin, atau kalau misalnya Anda punya ulekan, dengan ulekannya, saya nggak ada ulekan soalnya di sini, kita getok-getok gitu. Saya akan isi lobsternya, saya iris-iris tipis, kita taruh di sini. Kemudian saya ada keju, 1 lembar keju untuk 1 daging, lalu kita kasih sedikit bawang bombay, taruh di sini, sedikit merica, boleh juga sedikit garam, lalu ini kita gulung pelan-pelan aja gulungnya. So, ini akan kita lapisi dengan tepung roti. Kita perlu 1 butir telur. Sekarang saya teruskan dengan resep saya, yaitu adalah daging gulung isi lobster ini. Panaskan minyak, minyaknya secukupnya aja, cukup setengah wajan. Dagingnya tadi kita celup di telur, lalu kita lapisi dengan tepung rotinya. Dan kita masukkan bagian yang kita lipat tadi, lipatan yang terakhir itu harus bagian bawah, supaya pas digoreng dia mengikat jadi kayak lem gitu. So, dan ini kita diamkan aja dulu beberapa saat supaya dia panas dari yang bagian luarnya, dia akan meresap sampai ke dalam. Kemudian saya akan menyiapkan juga semacam pendampingnya. Saya masih ada banyak tomat dari sisa tadi waktu saya bikin bruschetta cakalang-nya. Kupas 1 bawang bombay atau setengah aja yang sebenarnya kita perlukan, atau 1 yang kecil. Ini kita cacah kasar aja dengan tomat. Saya kasih jeruk. Saya pakai lemon di sini. Katong kasih sedikit cekatong. Katong artinya kita. Ya artinya kita kan ya bener ya. Bahasa Ambon. Katong kasih sedikit gula, kurang lebih setengah sendok teh. Dan sekali lagi saya pakai juga daun parsley untuk warnanya. Oke, nah kita taruh tengah piring. Jadi hidangan-hidangan saya adalah bisa dikatakan makanan populer atau makanan Eropa, tapi semuanya terinspirasi dan ada sentuhan-sentuhan dari makanan Ambonnya. Sekarang saya mau mengiris dagingnya. Kita iris miring. So, sedikit merica lagi. Bikin enak adalah kombinasi antara daging, keju, dan colo-colo versi gula-gula ini. Seger. Very good.